Assalamualaikum, welcome back my channel. Balik lagi dengan aku. Oke, di video kali ini seperti biasa aku seneng banget nge-share tutorial makeup buat teman-teman yang pemula terutama ya. Tapi sebelum itu jangan lupa follow atau subscribe akun aku dulu. Oke. Sebelumnya kita mulai dulu dengan skin prep. Di sini seperti biasa aku pakai moisturizer. Moisturizernya apa aja yang kalian punya dan kalian sering pakai, itu aja sebagai base atau dasar sebelum kita menggunakan makeup. Oke, setelah diaplikasiin kita ratain pakai tangan aja seperti ini. Oke, setelah itu kalau udah lembab dan udah kayak lengket gitu ya, kita lanjut dengan step selanjutnya, yaitu penggunaan foundation, BB cream atau cushion yang kalian mau pakai. Oke. Di sini aku pakai BB cream aja karena aku mau pakai yang ringan dulu, dan ini termasuk produk yang ringan banget buat daily, dan kalau kalian mau tahu kalian boleh mention aku di bawah. Oke, lanjut di sini aku ngetep pakai sponge yang udah aku basahin. Oke, jadi kayak lembab gitu sponsnya. Habis itu kita ratain seperti ini ke seluruh wajah. Oke, termasuk penggunaan concealer. Oke, nah di sini kalian boleh lihat aku menggunakan concealer di bagian bawah mata aja, kayak gini, sedikit aja, tipis-tipis. Ini supaya bagian bawah mata tuh nggak gampang crack, karena kalau ketebelan itu ada kemungkinan dia lebih gampang crack daripada kalau kita pakainya tipis-tipis aja. Oke, lanjut di sini aku timpa-timpa lagi sedikit. Dan ini nggak langsung di blend ya saya, jadi kayak kita diamkan dulu sekitaran berapa menit, 2-3 menit, biar dia ngeset dulu, baru kita ngeblend, biar dia lebih rapet gitu nempelnya ke daerah-daerah yang kita mau conceal. Sambil ngeset di sini aku langsung gunakan juga contour. Oke, aku langsung baurin di bagian hidung. Di sini aku gunakan adalah kontur yang creamy. Jadi benar-benar sebelum ngeset dengan loose powder, kita harus udah selesain dulu semua yang berbentuk atau yang berjenis krim, lotion, kayak gitu. Jadi benar-benar harus selesai dulu step itu. Kalau ada produk yang sifatnya powdery nanti digunakan setelah kita ngeset pakai loose powder. Oke, sambil nunggu sebelum kita ngeset si concealernya atau sebelum kita baurin, di sini aku juga mau ngebentuk di bagian tulang pipi. Jadi ini untuk ngasih efek atau ngasih pembatas aja di mana nantinya kita menggunakan blush onnya. Ini terutama buat pipinya yang chubby, untuk ngasih efek wajah kita tuh lebih tirus. Jadi kalian boleh pakai teknik. Terus untuk di bagian dahi, biar kelihatan ada dimensinya gitu. Jadi mukanya tuh nggak semuanya putih karena bedak atau foundation. Di sini aku kasih juga kontur yang creamy. Jadi bener-bener nanti ada kayak ada bayangan-bayangan gitu di wajah. Bener-bener kayak berdimensi gitu say. Oke. Di bagian bibir juga aku kasih kayak gini, biar bibirnya tuh kayak lebih bold, lebih tebal dari ukuran semulanya, biar dia kelihatan lebih berisi aja sih sebenarnya gitu. Karena tadi konturnya aku lihat belum terlalu maksimal. Di sini aku timpa lagi. Jadi kalau benar-benar teman-teman udah lihat kayak oh udah nih, udah nge-shape, udah ada bentukannya di bagian pipi, kalian boleh stop dan saatnya untuk ngeblend si produk itu. Oke, seperti yang aku bikin di video, ini aku ngeblend, dan cara ngeblendnya kalian blend dulu untuk concealernya, after itu baru kalian ngeblend si konturnya. Jangan barengan karena sponsnya nanti bakalan kacau, bakalan si yang warna coklat bakalan masuk ke bagian bawah mata, terus nanti bleber lah pokoknya. Intinya selesaiin dulu yang putih, baru lanjut ke bagian yang coklat atau yang konturnya. Oke. Udah, kalau udah selesai baru kita lanjut ke next stepnya. Jangan lupa ini bener-bener harus dibaurin biar rata. Jadi pada saat kita udah ngeset pakai loose powder, si bagian ini, si kontur dan si concealer ini bener-bener udah nyatu sama foundation kita. Jadi udah nggak ada gap, nggak ada kayak ngeblok gitu, ada kelihatan garis atau apapun itu, baru kita lanjut ke step baking. Nah, untuk di step ini aku udah ngeset semuanya keseluruhan wajah menggunakan loose powder, dan di bagian tulang pipi di bagian bawahnya aku tetap ngeset pakai bedak loose powder biar nanti juga kayak ngeri lagi, kayak ngasih batasan aja. Jadi nanti tuh kelihatan bentuknya atau ngasih kita kode di mana kita harus menggunakan si blush onnya biar ada pembatasnya gitu. Di bagian hidung tetap jangan sampai nggak dikasih loose powder karena ini bagian-bagian yang sangat sangat rawan untuk berminyak atau menyebabkan makeup kita cepet pudar. Jadi aku lebih sering atau lebih ngasih ke bagian T-zone itu biar dia lebih cepat ngunci. Oke, karena beberapa juga ada yang nggak menggunakan loose powder pada saat setelah penggunaan cushion maupun BB. Tapi kalau di aku, kalau emang kalian nggak suka penggunaan bedak keseluruhan wajah, kalian boleh kasih T-zone biar dia lebih mengunci make up. Dan terutama ini buat teman-teman yang punya jenis kulit yang berminyak, ini harus banget sih sebenarnya, karena di bagian daerah itu tuh lebih rawan banget berminyak
dan gampang bikin makeup kita lebih cepat luntur. Oke, lanjut kalau udah semua perbackingan dan ngeset seluruh wajah, kita lanjut di sini penggunaan eyeshadow. Karena aku pakainya sifatnya contour lagi, sifatnya powdery, jadi aku menggunakan eyeshadownya setelah ngebaking pakai loose powder. Kalau misalkan kalian punya produk atau eye makeup yang sifatnya creamy, kalian boleh pakai sebelum ngebaking atau sebelum penggunaan loose powder, itu boleh juga. Untuk warna kalian boleh lihat di sini aku menggunakan warna yang cukup netral aja, warna orange, karena warna ini tuh lebih gampang masuk ke seluruh jenis atau warna pakaian yang kita pakai, dan ini tuh kayak lebih natural aja. Kalau kalian nggak mau pakai orange yang kayak gini, kalian juga boleh ganti pakai warna coklat, karena ini tuh benar-benar warna aman dan nggak terlalu nggak terlalu lebay juga kalau digunakan keluar, karena emang cuma ngasih efek kayak ada bayangan gitu di atas kelopak mata kita. Nah, untuk di bagian mata sendiri teman-teman nggak boleh capek atau nggak boleh ngasal aja pakai eyeshadow. Eyeshadownya tuh bener-bener kayak harus kita blend, dan bener-bener jangan sampai ada gap atau ada blocking kelihatan kayak ada garis atau pembatas. Bener-bener harus kelihatan tuh kayak ngeblend. Kalian boleh lihat di video tuh kayak nyatu dan nggak ada seperti gap atau garis. Nah, untuk di peralisan di sini aku langsung aja ngeberesin, tapi aku udah upload juga, aku akan upload tutorial untuk penggunaan untuk ngebuat alis seperti ini. Kalian boleh nonton di video selanjutnya. Oke. Nah, kalau ini udah, kita lanjut ke penggunaan blush on. Nah, di sini aku pakai blush onnya yang powdery. Kalian boleh lihat yang tadi bedak yang kita set di bawah tulang pipi itu kayak jadi alat untuk ngebuat kita tahu di mana batas blush on yang akan kita gunakan. Oke, ini terutama buat teman-teman yang mau bikin efeknya lebih tirus, jadi mukanya tuh kelihatan lebih lonjong aja. Jadi arah blush onnya sendiri itu kita bikin kayak dari atas ke bawah gitu, jadi kayak bukan yang mendatar. Kalau teman-teman yang punya wajah yang nggak lonjong, kalian bisa pakai teknik yang mendatar biar mukanya tuh kayak lebih berisi. Kalau misalkan kita yang pipi cabi, untuk bikin looknya dia lebih tirus, kalian boleh pakai cara yang aku pakai di video ini. Kalau teman-teman lihat di video awal, aku sudah ngekontur dalam sebelum ngeset loose powder. Di sini aku pakai lagi untuk yang powdery-nya. Jadi pakai kontur atau pakai shading yang sifatnya powdery, aku pakai tipis-tipis lagi di bagian hidung, ke batang hidung seperti yang kalian lihat di video. Jadi itu kayak lebih mempertegas aja. Kalau misalkan yang tadi belum terlalu kelihatan, oke? Tapi pakainya tipis-tipis aja. Lanjut di sini aku nggak pakai bulu mata palsu, jadi aku mau pakai maskara aja biar lebih natural, lebih ringkas juga, dan nggak terlalu ribet buat aku. Tapi teman-teman yang udah extension boleh banget, ini boleh di skip banget ya. Oke, di sini lanjut penggunaan lip cream. Seperti biasa, aku tim yang ombre banget. Jadi kalau kalian lihat di video-video aku juga, aku sering banget menggunakan lip cream ini. Kalau kalian mau tahu, kalian boleh mention di bawah. Mungkin aja nggak kelihatan, atau mau tahu shade nomor berapa, kalian boleh mention aku di bawah. Oke, kita rapin dulu ya biar cakep gitu. Oke, kalau udah lanjut di sini aku beresin dulu semua bedak-bedak atau produk-produk yang mungkin nggak rapi, atau bedak yang masih mungkin belum tertata bersih, belum dibersihkan, termasuk yang untuk ngebaking tadi bagian bawah tulang pipi. Oke. Lanjut di sini penggunaan highlighter di bagian mata ujung, atau yang sering kita sebut sama belek artis kayak gitu. Pakainya kecil-kecil aja, pakai brushnya yang kecil kayak gitu. Dan aku juga ngasih di bagian kelopak mata biar ada shimmering-shimmeringnya gitu dan nggak terlalu matte gitu ya. Oke. Lanjut juga aku kasih di bagian hidung, dan tentu saja aku kasih di bagian batang hidung. Ini juga boleh kalau teman-teman lebih sering menggunakan tangan, boleh juga, tapi aku lebih suka pakai brush karena lebih rapi aja gitu looknya. Karena jangan sampai di kamera kelihatan bagus tapi pada saat ngeliat langsung tuh nggak rapi gitu. Jadi makanya aku lebih sering pakai brush. Nah, brushnya sendiri pakai yang kecil-kecil aja kayak gini biar kita lebih gampang kontrol sih sebenarnya gitu. Oke. Kecuali untuk ngebikin highlighter atau tambahin shimmer di bagian dagu biar lebih kelihatan glowing gitu, aku biasanya pakai brush yang lebih gede gitu. Biar langsung aja gitu seluruhnya, karena nggak ada spot-spot juga yang harus dihati-hatiin gitu. Kalau ini kan ada bagian-bagian yang harus kita kontrol, jadi pakainya brush yang kecil. Nah, kalau kalian lihat di video ini kayak gini, aku pakainya brush yang gede aja
biar lebih cepet dan rata gitu semuanya. Oke, udah di sini aku rapiin hijabnya dulu. Kira-kira kayak gini hasil makeupnya. Ini tuh buat aku masih aman dipakai daily, dibuat ke kantor atau kemana juga masih oke, karena nggak terlalu menor juga, dan yang pasti ini nggak pakai bulu mata palsu, cuma ngandalin maskara dan bulu mata asli kita. Oke, kalau kalian mau tahu produk apa yang aku pakai, kalian boleh mention aku di bawah, dan jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe channel YouTube aku di sini biar kalian bisa dapat referensi makeup. So thank you for watching. Bye bye.